Sebuah truk kontainer menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 di perempatan lampu merah Selipi, Jakarta pada Selasa pagi. Kecelakaan berawal saat truk kontainer yang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang menurun dari arah Jalan Gatot Subroto menuju perempatan Selipi. Sang sopir yang tak mampu mengendalikan laju kendaraannya lantas menghantam sejumlah pengendara di depannya. Satu orang pengendara tewas akibat terlindas dan terseret truk, sementara 3 orang pengendara sepeda motor lain terluka serius di bagian kaki dan kepala. Polisi mengevakuasi jasad korban tewas ke RSCM, sementara 3 korban luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Awal kejadian memang nggak begitu tahu, suara kedengaran dari sana udah lampu merah dari atas, dia nggak bisa ngerem. Itu dari atas sampai ke sana itu dibawa terus sama orang-orang yang di bawah. Berapa banyak kendaraan yang terseret? Kendaraan terseret ada 4. Polisi lantas melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sopir truk. Sementara ini pengakuan supir dia mengantuk, jadi dia menerobos lampu merah. Jadi dalam kondisi dia mengantuk, sehingga kendaraannya dari Alaparpea menuju Petamburan, yaitu ada 1 kendaraan wuling dan 6 kendaraan R2 terlibat dalam kecelakaan tersebut. Awas Pak. Sopir truk beserta kendaraannya kini diamankan ke Laka Lantas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Kasus anak bunuh ibu kandung di Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terungkap. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku nekat membunuh ibu kandungnya sendiri karena emosi setelah dipukul kursi untuk disuruh membeli sembako saat tidur di malam kamarnya. Inilah kondisi Hendrikus 30 tahun yang nekat dan tega membunuh Suswati, ibu kandungnya sendiri di rumah kontrakannya di kawasan Desa Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Jika awalnya pelaku diduga membunuh korban karena tidak diberikan HP, namun dari hasil pemeriksaan polisi diketahui jika pelaku nekat membunuh ibu kandungnya karena emosi setelah dipukul korban dengan kursi untuk disuruh membeli sembako di toko. Pelaku yang baru bangun tidur kaget dan emosi setelah dibangunkan paksa oleh ibu kandungnya untuk disuruh membeli sembako. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan pelaku untuk membunuh korban dan sebuah kursi yang digunakan korban untuk memukul pelaku yang baru bangun tidur. Ibunya terus gitu, yaitu terjadi percekcokan. Setelah cekcok kamu ngambil Pisau di dapur. Nah, di situ Yaitu terjadi Tusuk. masalah tusuk. penyakitan. Korban ini cepat. Ini pelaku dongkol. Korban juga dongkol karena ibu nyuruh anaknya tidak segera dilaksanakan. Akhirnya sempat cekcok dan sempat dilempar kursi ini ke arah pelaku sehingga menyulut emosi pelaku. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara itu, seorang kepala desa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat nekat bacok leher warganya hingga tewas. Diduga motif dendam lama melatari pembunuhan ini. Kepala Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, inisial AS, menebas salah seorang warganya berinisial SY hingga tewas. Kapolres Majene AKBP Tony Sugadri mengatakan kejadian ini bermula saat korban datang menggeber motornya menjelang waktu sholat Isya. Korban ini memang sudah pernah ada kasus juga, yaitu kasus penganiayaan maupun pengerusakan di rumah pelaku. Korban juga sempat mencaci pelaku, bahkan mengeluarkan nada ancaman ingin membunuh pelaku.
Saat korban masuk ke dalam rumah pelaku, pelaku langsung mengambil parang yang berada di bawah meja kerjanya dan langsung menebas bagian leher korban. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung menyerahkan diri ke polsek terdekat dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Polres Majene. Saat ini Polres Majene tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini. Sementara itu, suasana mencekam sempat terjadi di rumah pelaku karena pihak keluarga korban datang mengamuk dan merusak rumah pelaku yang menjadi TKP. Diketahui korban dan pelaku sebelumnya pernah terlibat permasalahan lama. Korban juga pernah melakukan pengerusakan rumah dan mobil pelaku dan beberapa kali didamaikan. Pemirsa, pihak kepolisian menyebut insiden siswa SMK Negeri 4 Semarang yang tewas tertembak oknum polisi berawal dari tawuran antar geng. Sementara itu, petugas keamanan yang bertugas di lokasi kejadian tidak melihat adanya peristiwa tawuran. Sampai saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus tewasnya siswa SMK ini. Seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang meninggal dunia karena diduga tertembak oleh oknum polisi. Petugas keamanan perumahan Paramount Village Semarang mengaku tidak melihat adanya tawuran maupun penembakan di lokasi tersebut. Menurut informasi dari anggota sih waktu malam itu nggak ada sih Pak ya, nggak ada tawuran. Nah, ibaratnya malam itu anggota sudah juga laporan memang tidak ada bahwasanya tawuran perihal itu Pak, untuk malam minggu ya itu ya, tidak ada sama sekali, aman. Sementara itu, Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, mengatakan bahwa insiden seorang siswa yang tertembak oknum polisi berawal dari tawuran antar geng. Irwan menyebut bahwa saat polisi berusaha melerai, pelaku tawuran menyerang polisi, hingga membuat oknum polisi tersebut melepaskan tembakan yang mengenai siswa SMK Negeri 4 Semarang. Kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Polisi menyebut korban yang meninggal mengalami luka di bagian pinggul, sementara rekan korban lainnya mengalami luka tembak masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Sampai saat ini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus tewasnya siswa SMK ini. Puluhan karangan bunga terpasang di depan sekolah Gamar Rizky SMK Negeri 4 Semarang. Karangan bunga dikirim berbagai pihak, diantaranya para alumni sekolah dan sejumlah komunitas warga di Semarang. Para siswa rekan-rekan Gamar Rizky juga meletakkan bunga disertai tulisan doa di bawah foto yang dipasang dekat gerbang. Bagi teman-teman, Gamar Rizky adalah sosok yang baik dan jauh dari perilaku buruk. Pemirsa, seorang turis asal Jepang baru-baru ini mengaku menjadi korban pemalakan oleh pengamen saat berlibur di Bogor, Jawa Barat. Aparat gabungan langsung bergerak merazia para pengamen yang beroperasi di kota hujan itu. Inilah pengakuan warga Jepang yang diduga menjadi korban pemalakan oleh pengamen saat sedang berada di dalam angkutan kota atau angkot. Unggahannya menjadi viral di media sosial karena korban baru pertama kali mengalaminya selama berada di Indonesia. Korban mengaku pelaku memaksa meminta uang kepada penumpang angkot terutama turis asing yang sedang berlibur di kota Bogor. Atas pengakuan turis dari negeri Sakura itu, petugas gabungan dari polisi, Satpol PP, dan Dinas Sosial Kota Bogor melakukan razia pengamen yang biasa beroperasi di angkutan kota.
Hasilnya, puluhan pengamen yang mangkal di jalan protokol itu pun digelandang oleh petugas pemeriksaan. Terkait adanya TikTok yang diupload oleh wisatawan asing terkait pemaksaan permintaan uang, sejumlah uang yang dilakukan oleh para pengamen. Ada berapa yang diamankan? Mungkin kita masih menghitung untuk terkait yang kita amankan, kemungkinan ada 10 lebih orang, dan nanti tindak lanjutnya kita akan laksanakan tes urin karena memang ada indikasi beberapa pengamen jalanan atau anak jalanan ini menggunakan obat-obat terlarang. Rencananya razia serupa akan digelar secara bertahap untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang angkot, terutama turis mancanegara yang berlibur di kota hujan. Pelaku sindikat jual beli bayi di Facebook berhasil ditangkap polisi. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, setelah sempat koma, siswa SD di Subang yang diduga menjadi korban bullying atau perundungan kakak kelasnya meninggal dunia. Polisi menyebut terdapat pendarahan di kepala korban berdasarkan hasil otopsi. Meskipun tak dijelaskan secara spesifik mengenai pelaku, namun polisi mengatakan bahwa terduga pelaku berusia di bawah 12 tahun berdasarkan penyelidikan. Setelah sempat koma, siswa SD di Subang yang diduga menjadi korban bullying atau perundungan kakak kelasnya meninggal dunia. Polisi menyebut terdapat pendarahan di kepala korban berdasarkan hasil autopsi. Meskipun tak dijelaskan secara spesifik mengenai pelaku, namun Kapolres Subang AKBP Arik Indra mengatakan bahwa terduga pelaku berusia di bawah 12 tahun berdasarkan perkembangan penyelidikan. Kalau dari otopsi itu ada pendarahan di bagian kepala. Ya, kami akan periksa semua, baik dari guru, teman almarhum maupun pihak keamanan dan sebagainya akan kami periksa. Memang terduga pelaku itu usia di bawah 12 tahun, sehingga ada langkah-langkah hukum sesuai dengan aturan yang ada. Sebelum koma tak sadarkan diri, korban mengalami sakit kepala berat dan muntah-muntah hingga langsung tak sadarkan diri. Berdasarkan pengakuan dari pihak keluarga, sebelum koma, korban sempat bercerita bahwa ia dianiaya oleh kakak kelasnya di sekolah. Akibat diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi, 2 kecamatan di Cianjur, Jawa Barat dilanda bencana pergerakan tanah. Akibatnya puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Beginilah detik-detik salah satu rumah warga di Kampung Cilengsir, Desa Wargasari, Kecamatan Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat ambruk akibat bencana pergerakan tanah. Bencana pergerakan tanah ini merusak sedikitnya 17 rumah warga. Selain terjadi di Kecamatan Kadupandak, bencana pergerakan tanah terjadi di Desa Waringin Sari, Kecamatan Takokak, dan merusak 48 rumah warga. Kini untuk mengantisipasi adanya korban jiwa, pihak Pemkab Cianjur merelokasi warga yang terdampak bencana pergerakan tanah. Setelah mendapat himbauan dari petugas, warga menjelang sore hari meninggalkan rumah dan mengungsi ke aula desa atau ke rumah kerabat terdekat. Karena pergerakan tanah masih terus terjadi apabila hujan dengan intensitas tinggi masih turun di wilayah ini. Untuk penanganan darurat khususnya warga Cianjur yang terdampak, alhamdulillah sudah dievakuasi, ditempatkan di kantor desa dan juga di halaman desa. Untuk makanan sudah kita siapkan, termasuk alat-alat tidur, alat-alat untuk kit ya, sehari-hari sudah disiapkan. Kami kerjasama dengan pihak Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, bantuan berupa makanan dan selimut sudah diberikan kepada warga.
Selain itu, tim kesehatan serta dapur umum juga sudah disiapkan melayani warga di pengungsian. Rencananya, warga yang rumahnya mengalami rusak berat akan direlokasi ke tempat bekas perkebunan. Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengungkapkan calon gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah masih bisa mengikuti Pilkada 2024 dan bahkan masih bisa dilantik apabila benar-benar terpilih. Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu sekaligus calon gubernur petahana, terjerat operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rohidin ditangkap terkait pungutan pegawai untuk pendanaan Pilkada 2024. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rohidin Mersyah ternyata masih bisa mengikuti Pilkada 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menegaskan, mengacu pada peraturan KPU nomor 17 tahun 2024, Rohidin Mersyah masih bisa dipilih saat pemungutan suara pada 27 November 2024. Bahkan, Rohidin Mersyah dapat ditetapkan sebagai gubernur terpilih jika menang pilkada dan dilantik sebagai gubernur. Pada dasarnya merujuk pada pasal 163 ayat 6, 7, dan 8 Undang-Undang Pilkada. Secara normatif kami ingin menyampaikan dalam hal calon gubernur atau wakil nantinya terpilih ditetapkan menjadi yang terpilih tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tetap menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik. Nah, dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tetap menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berlangsung tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik atau wakil gubernur di saat itu juga diberhentikan sebagai gubernur dan wakil gubernur di ayat 8-nya kalau sudah terpidana. Namun yang ingin kami highlight, status hukum tersebut menjadi domain dari penegak hukum, ya, bukan di KPU. KPK mengungkapkan, dalam OTT kasus korupsi Gubernur Bengkulu ditemukan uang 7 miliar rupiah di 4 lokasi berbeda. Dan ada beberapa modus pengumpulan uang korupsi di kasus korupsi yang menjerat Rohidin dan beberapa kepala dinas. Di antaranya pemotongan anggaran alat tulis kantor, perjalanan dinas, potongan tunjangan pegawai, dan pencairan honor pegawai dan guru tidak tetap. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Polres Kulon Progo, Yogyakarta menangkap 4 tersangka penjualan bayi di media sosial Facebook. Mereka menjual bayi dengan kisaran harga 25 juta hingga ratusan juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, terungkap kejahatan ini sudah dilakukan para tersangka hingga belasan kali. Polres Kulon Progo, Yogyakarta mengungkap praktik jual beli bayi di media sosial Facebook. 4 tersangka berasal dari Jawa Tengah berinisial AH, laki-laki 41 tahun, A, laki-laki 39 tahun, NN, perempuan 20 tahun, MM, perempuan 52 tahun. Polisi lantas mengamankan sejumlah barang bukti berupa perlengkapan bayi, telepon genggam, kwitansi, serta uang tunai. Kapolres Kulon Progo, AKBP Wilson Bukner Pasaribu, mengatakan para pelaku telah melakukan aksinya belasan kali dan menjual bayi mulai dari 25 juta rupiah hingga ratusan juta lebih. Dengan tarif yang berbeda-beda. Tarif yang berbeda-beda maksudnya adalah jenis kelamin, mulai dari jenis kelamin yang laki-laki itu tarifnya 20 sampai 40 bahkan 75 juta. Kalau wanita itu sampai 25 sampai ratusan juta. Dan kalau blasteran, dalam hal ini keturunan luar, blasterannya itu sampai ratusan juta ke atas.
Sementara seorang bayi laki-laki usia 3 hari yang diduga akan dijual melalui Facebook berada di bawah pengawasan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Bayi tersebut kini dirawat di RSUD Wates dan kondisinya mulai membaik. Kami kan kami di rumah sakit menerima bayi dari Dinas Sosial. Kemudian saat itu memang kondisi bayi ada gangguan nafas ya, perlu perawatan di ruang bayi, dan saat ini kondisi bayi masih perlu perawatan di ruang bayi, tapi untuk kondisi relatif stabil. Sebelumnya, penyidik Polres Kulon Progo berhasil menangkap keempat pelaku kasus jual beli bayi. Diketahui, para pelaku berpura-pura mencari bayi untuk diadopsi dengan harga kisaran 25 juta rupiah. Bayi tersebut kemudian dijual lagi di media sosial dan memalsukan dokumen bayi. Para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari orang yang berpura-pura akan membeli bayi, pengantar bayi ke pemesan dari media sosial, hingga otak pelaku. Kini, keempat pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Itu pemirsa, sejumlah kabar menarik dari berbagai wilayah di tanah air telah kami rangkum selengkapnya untuk Anda sebagai berikut. Pelaku jambret dipukuli warga saat melakukan aksinya di TPS Kampung Babakan Desa Padasuka, Kecamatan Cibatu, Garut, Jawa Barat. Pelaku merampas HP milik seorang bocah yang baru pulang sekolah. Korban yang berteriak ponselnya dijambret sontak membuat warga geram dan mengejar pelaku. Pelaku nyaris diinjak-injak warga yang marah. Beruntung polisi segera datang mengevakuasinya ke Mapolsek Cibatu. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung usai jenazah Rafli, santri pondok pesantren Madrasatul Quran Hasim Asyari, dimakamkan di Desa Balumbung, Kecamatan Tompo Bulu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Jenazah santri yang diduga menjadi korban kekerasan di lingkungan pondok pesantren ini dimakamkan usai polisi melakukan otopsi. Sebelumnya korban ditemukan tewas tergantung di dalam kompleks pondok pesantren. Hingga kini polisi Resor Bantaeng masih melakukan penyelidikan kasus ini. Penyelenggara event drag race di Sidoarjo dilaporkan Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Jawa Timur ke Mapolda Jatim, Surabaya. Event drag race yang diselenggarakan panitia balap motor di kawasan Pondok Chandra, Sidoarjo itu disebut Ketua IMI Jawa Timur merupakan event balap liar. Sebab pihak IMI Jatim tak pernah menerbitkan rekomendasi kegiatan itu. Selain melanggar prosedur, IMI Jatim menilai kegiatan tersebut membahayakan bagi peserta balap dan juga penonton. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan membantu pendanaan tim nasional sepak bola Indonesia sebesar 200 miliar rupiah lebih. Kucuran dana ini nantinya digunakan untuk program jangka panjang skuad Garuda di kancah kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Akankah termasuk memboyong deretan pemain naturalisasi unggulan demi menuju Piala Dunia? Angin segar tengah berembus ke tim nasional sepak bola Indonesia. Presiden Prabowo Subianto turun tangan demi kemajuan skuad Garuda. Tak tanggung-tanggung. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Presiden Prabowo Subianto akan mengucurkan dana sebesar 200 miliar rupiah lebih. Anggaran ini kian meningkat dari yang sebelumnya berkisar 120 miliar rupiah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kucuran uang ini bisa mengoptimalkan program jangka panjang laga kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Memang terakhir saya dipanggil Pak Prabowo komit ya angka yang lebih besar lagi. Kalau kemarin 120 beliau bilang saya bisa bantu di atas 200 miliar. Surat saya sudah kirimkan kepada Pak Prabowo secara tertulis dari Ibu Sri Mulyani, dan mudah-mudahan ini membantu program jangka panjang kita untuk 2025, khususnya di mana ada kualifikasi Piala Asia dan juga menuju Piala Dunia. Nah, tentu seperti yang saya janjikan, kita tidak mau juga 100% pendanaan PSSI dari pemerintah. Makanya seperti Oppo bisa mendukung, banyak brand juga yang mendukung untuk timnas, kurang lebih ada 19
lalu juga bagaimana pertandingan timnas juga sold out didukung oleh masyarakat Indonesia, yaitu bagian dari darah kami memutar program jangka panjang. Dengan penambahan anggaran tersebut, akankah Indonesia makin gencar memboyong pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda? Setelah nama Rafael Struijk, Calvin Verdong, Martin Paes, dan Kevin Dix, kini juga muncul nama Ole Romeni yang sedang menjalani proses naturalisasi. Ya, sementara itu juga pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online di tanah air. Prabowo memberikan instruksi tegas kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kejaksaan Agung dan Polri untuk tidak ada pihak yang membackingi judi online. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Di era kepemimpinan sebelumnya, pemerintah telah menegaskan untuk memberantas judi online. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan memblokir sebanyak 2,1 juta situs judi online dan juga membentuk Satgas Judi Online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat tren perputaran dana judi online dari 57,91 triliun menjadi 174,56 triliun. Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Komunikasi Digital, Mutia Hafid, memerintahkan Polri dan Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk bekerja sama tanpa toleransi terhadap pihak yang membacking judi online. Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Istana Kepresidenan Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa saat melaksanakan sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Prabowo, ingin seluruh jajaran menteri serius menangani judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Presiden juga menekankan ada 4 persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra menyebutkan, sebanyak 22 orang telah ditangkap terkait kasus mafia akses judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. 10 diantaranya bahkan merupakan pegawai Komdigi. Arahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak judi online. Kolaborasi lintas institusi diharapkan dapat memberantas judi online hingga tuntas ke akarnya.